Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Septawan di sini akan mempresentasikan proposal NBKM yang P3NK, Program Penguatan Profesional Pendidikan. Yang pertama itu di poin pertama, di poin A ada program penguat, itu judul program yaitu program penguatan profesional dan kependidikan itu P3NK, dan status replikasi program NBKM Kementerian yaitu yang ditentang di sini magang atau praktik kerja kampus Merdeka. Nama anggota dan asal program studinya di poin C ini, kalau tidak salah itu tidak ada anggota ya. Jadi semuanya itu harus bikin satu-satu. Jadi makanya saya tulis tidak ada di sini. Untuk dosen pembimbing saya itu Pak Ahmad Fauji SSIMT. Waktu pelaksanaannya itu semester genap tahun 2020, tahun ajaran 2025-2026. Lokasi tempat kegiatan saya magang itu di Desa Cibungur, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten atau Kota Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Lembaga atau mitranya adalah tempat magang saya itu PT Prabu Teknologi Nusantara. Jadi PT Prabu Teknologi Nusantara itu adalah penyedia layanan internet atau ISP berbasis fiber to the home yang mengelola jaringan untuk lebih dari 1000 untuk lebih dari mengelola jaringan untuk lebih dari 1000 pelanggan dengan cakupan wilayah strategis meliputi Campaka, Bungur Sari hingga Cikampek. Nah, di poin H, deskripsi kegiatan dan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa. Untuk di kegiatannya adalah melakukan monitoring trafik dengan status jaringan ISP. Di deskripsi singkatnya adalah memantau performa jaringan, uptime perangkat, dan kualitas layanan internet. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa adalah seperti monitoring jaringan, analisis performa jaringan, pemahaman topologi ISP. Lalu di sini ada menangani gangguan koneksi pelanggan dan jaringan backbone. Deskripsi singkatnya itu melakukan analisis dan perbaikan gangguan jaringan berdasarkan laporan pelanggan dan sistem monitoring. Kemampuan yang diperoleh itu seperti troubleshooting jaringan, analisis masalah komunikasi data, penyelesaian gangguan layanan. Lalu kegiatan adalah melakukan konfigurasi router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Deskripsi singkatnya itu mengatur parameter jaringan agar layanan internet berjalan stabil dan juga optimal. Apa saja yang didapat itu seperti kompetensi yang diperoleh mahasiswa itu seperti konfigurasi perangkat jaringan, pemahaman protokol jaringan, manajemen jaringan ISP. Lalu ada melakukan instalasi dan perawatan jaringan ke pelanggan. Deskripsi singkatnya memasang perangkat akses jaringan dan memastikan kualitas sinyal serta koneksi. Kompetensi yang akan diperoleh oleh saya itu seperti instalasi jaringan akses, pengukuran kualitas sinyal, pemeliharaan sistem komunikasi. Lalu ada kegiatan menganalisis penggunaan bandwidth dan kualitas layanan jaringan. Deskripsi singkatnya itu mengamati pola trafik jaringan untuk menjaga kestabilan efisiensi layanan. Yang akan diperoleh dari ini adalah analisis data jaringan, evaluasi kualitas layanan, optimasi performa jaringan. Lalu yang keenam ada membuat atau menggunakan sistem otomatis untuk monitoring atau laporan jaringan. Deskripsi singkatnya itu menerapkan logika otomatis untuk membantu pemantauan dan pelaporan kondisi jaringan. Yang didapat seperti otomatis sistem, dasar kecerdasan buatan, pengelolaan data jaringan. Lalu ada kegiatan mempelajari teknologi jaringan terbaru yang digunakan ISP. Itu seperti deskripsi singkatnya itu menganalisis penerapan teknologi jaringan modem untuk meningkatkan layanan internet. Yang didapat adalah pemahaman teknologi jaringan masa depan, analisis sistem komunikasi modem. Lalu yang ke-8 adalah memantau perangkat jaringan secara berkala. Deskripsi singkatnya itu mengawasi parameter sistem dan perangkat untuk mencegah gangguan layanan. Yang didapat dari sini adalah monitoring sistem, pengolahan data sensor atau perangkat, dan juga evaluasi kondisi sistem.
Lalu di poin I ada mata kuliah yang akan dikonversi dari program studi. Yang pertama itu programan lanjut. Nah, programan lanjut itu kegiatannya itu melakukan konfigurasi router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Itu relevan terhadap pemrograman lanjut. Lalu mempelajari teknologi jaringan terbaru yang digunakan ISP. Itu juga cukup relevan untuk quantum computing. Melakukan monitoring traffic dan status jaringan ISP. Itu juga relevan dengan mata kuliah Next Generation Network. Lalu yang keempat, menangani gangguan koneksi pelanggan dan jaringan backbone. Itu juga relevan terhadap mata kuliah sistem komunikasi nirkabel. Lalu yang kelima, melakukan instalasi dan perawatan jaringan ke pelanggan. Itu juga termasuk relevan terhadap mata kuliah rekayasa komunikasi radio. Dan juga membuat atau menggunakan sistem otomatis untuk monitoring atau laporan jaringan. Ini juga cukup relevan dengan pengenalan robotika dan kecerdasan buatan. Lalu yang ketujuh, memantau kondisi perangkat jaringan secara berkala. Ini juga cukup relevan dengan mata kuliah instrumentasi biomedis. Lalu ada poin J, yaitu jadwal kegiatan yang diperinci, yaitu menampilkan kegiatan, waktu, dan lokasi. Di sini lumayan banyak yang saya buat. Ada di kegiatan yang pertama itu kegiatan yang akan saya lakukan gitu di kantor ini, di PT ini, seperti orientasi, pengenalan SOP dan jaringan topologi jaringan ISP itu di Januari minggu pertama, instalasi perangkat jaringan pelanggan itu Januari di minggu kedua, penarikan kabel dan konfigurasi awal itu di minggu ketiga, troubleshooting gangguan jaringan pelanggan di minggu keempat, adaptasi sistem Februari di minggu pertama, monitoring trafik jaringan harian dan pencatatan gangguan itu Februari di minggu kedua, monitoring perangkat jaringan seperti router, switch, dan OLT itu di Februari minggu ketiga. Pembuatan laporan gangguan jaringan di Februari minggu keempat. Dan ini cukup banyak yang saya buat sampai 24 hingga ke finalisasi dan pengumpulan laporan magangnya. Itu di Juni minggu keempat. Di sini di sini tanda tangan pembimbing dosen lapangan. Nah, ada berkas penerimaan magang. Ini adalah berkas kalau saya diterima. Tidak hanya saya, dan ada 3 rekan saya lagi seperti Gias Wahyu, saya sendiri, Elmo Ferdiansyah, dan Muhammad Raihan Fadila yang diterima di PT Prabu Teknologi Nusantara ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.